Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ngurahadi Sanjaya, NRP 502521106 dari kelas PPBB. Pada video kali ini saya akan mendemokan hasil dari aplikasi yang saya buat untuk EAS dari PPB dengan aplikasi redesign Mitra Isaku. Oke, kita lihat di layar sekarang. Ini adalah implementasi dari UI redesign yang udah saya buat. Saya membuat dashboard, login, register, dan juga riwayat. Tapi untuk pengimplementasiannya saya hanya mengimplementasikan dashboard dan juga riwayat. Jadi di sini kita bisa lihat dashboardnya seperti ini, login, register, dan juga riwayat. Jadi untuk dashboard dan juga riwayat itu mereka bisa berinteraksi, yang dimana nantinya saya akan menemukan jika diklik riwayat maka akan ke dalam page riwayat, dan juga jika klik back dia akan langsung masuk ke dalam dashboard. Dan juga terdapat footer di sini yang saling berhubungan, bisa diakses satu sama lain. Kita langsung masuk ke dalam codingannya saja. Oke, baik. Berikut merupakan codingan yang udah saya buat, yang dimana pertama saya akan menjelaskan untuk main activity.kt-nya. Itu di main activity ini saya mengcoding untuk dashboardnya. Jadi overall dashboard ini saya buat itu menggunakan banyak function juga. Jadi pertama itu dashboard ini itu berisi footer. Footer ini itu adalah ya footer yang di bawah sini. Ada pengaturan, riwayat, beranda, QR, dan juga merchant. Saya membuat navigationnya aja, tapi yang hanya bisa diakses itu adalah yang si history aja atau riwayat aja. Nah, saya membuatnya ini itu mengimport foto di sini dengan foto yang udah saya siapkan dalam drawable ini. Lalu kita masuk ke dalam bawah lagi. Ini adalah footer buttonnya. Nah, footer buttonnya itu adalah itu dari masing-masing ID yang udah ada di sini. Itu dia akan mengakses function ini. Ada image dan juga di bawahnya ada teksnya masing-masing sesuai dengan ini. Ada pengaturan, nanti ada keluar si logo pengaturan dan yang lainnya. Lalu ada navigation komponen. Nah, navigation komponen ini adalah navigation untuk kita bisa mengakses page 1 sama page lainnya. Jadi saya sudah membuat dua buah navigation dengan composable. Jadi composable dashboard itu akan masuk ke dalam page dashboard. Kita menggunakan rute yang bernama dashboard. Jika composable history, nama rute history, dia akan masuk ke dalam history page, tapi dia dikontrol dengan navigation control. Tapi startnya adalah si dashboardnya, karena ini yang pertama. Oke, kita masuk ke dalam function dashboardnya. Nah, function dashboardnya ini itu adalah overall dari semua isinya, yang masing-masing udah dibuatin function-functionnya sendiri, function composable sendiri. Ada header, ada balance display, dan juga transaction list. Jadi pembagiannya ini adalah logo Mitra Isaku dan juga tulisan Mitra Isaku itu merupakan header. Lalu ada tulisan Hai Toko Bagus, saldo Anda, dan juga gambar ini itu merupakan balance display. Dan yang terakhir ini adalah transaksi terakhir yang saya namakan transaction list untuk functionnya. Kita masuk ke dalam masing-masing function. Nah, dari header ini simple. Jadi pertama itu saya membuat row, yang dimana row itu berisi image dan juga teks.
karena dia menyamping atau horizontal. Jadi dia itu ada dua komponen, ada dua item, adalah image dan juga text. Image-nya ya biasa saya import dari Drivable dengan foto dari logo Mitra Isaku dan juga teks Mitra Isaku. Lalu masuk ke dalam balance display. Nah, balance display ini berisi tulisan yang pertama adalah Hai Toko Bagus. Jadi anggapannya dalam aplikasi ini penggunanya itu adalah si mitranya. Jadi mitra itu tidak bisa nge-scan, tapi mitra hanya bisa melihat balance atau uang yang masuk ke dalam hasil dari QR-nya dia yang udah di-generate dari aplikasi Mitra Saku. Jadi anggapannya ada pengguna yang membayar di merchant-nya dia, lalu transaksi-transaksi yang masuk akan langsung tertampil di dalam display dashboard ini, transaksi terakhir. Jadi itu pertamanya itu adalah tulisan dari nama merchantnya. Terus spacer ini ya untuk membagi secara vertikal. Habis itu teks saldo Anda dan juga balance-nya. Nah, balance-nya ini saya panggil dalam si function dashboard ini dengan parameter balance, jumlah balance-nya. Sebenarnya ini bisa dihitung dari berapa jumlah balance yang kita inginkan dengan misalkan overall kita hitung mau berapa transaksi terakhir, tapi itu mungkin lebih kompleks karena di sini saya akan menjelaskan seperti display dan penempatan layouting-nya. Oke, lalu selanjutnya adalah si image profile ini. Nah, image profile-nya adalah di luar si kolom ini, karena dalam kolom ini itu adalah dia tuh kan ke bawah tuh, kolom itu ke bawah. Nah, jadi kalau row itu dia membaris. Nah, karena dia ngebaris, jadi satu item kolom ini itu dianggap satu item, dan juga ada item kedua itu adalah image. Dan jadi dia bersebelahan karena dibungkus oleh si row ini, makanya bentuknya seperti ini. Oke, karena udah selesai, kita masuk ke dalam si transaction item. Nah, sebenarnya transaction item ini itu nggak langsung saya isikan amount atau value dari masing-masing transaksi terakhir yang keluar, karena saya menggunakan transaction list namanya. Nah, transaction list ini itu adalah berisi hasil dari transaction item ini gitu. Jadi nanti transaction item ini bakal dibungkus dengan beberapa parameter yang bisa kita isi, yaitu adalah ada type, amount, date, QR. Nanti dari masing-masing itu akan dipanggil di dalam transaction list ini. Oke, kita masuk ke dalam transaction item dulu. Nah, jadi transaction item ini adalah function dari masing-masing isi dari value-nya. Nah, jadi ada row, yaitu untuk karena ini kita membagi jadi dua, ada saku keluar sampai tanggal ini dengan amount-nya. Kita bagi dia row ini dengan ada column ini dan juga si teks ini. Nah, kita juga mempunyai mempunyai variabel itu color, yang dimana jika dia color itu saku keluar, ada tulisannya stringnya itu saku keluar, maka warnanya akan berubah menjadi warna orange seperti ini. Jika saku masuk, maka akan warnanya seperti biru ini. Else-nya adalah color black. Sebenarnya else-nya nggak berfungsi juga, tapi saya tuliskan saja. Nah, pertama itu adalah ini untuk tulisan teksnya yang di sini untuk saku keluar atau saku masuk, ada spacer juga, teks. Habis itu ini untuk QR-nya dia dari mana, dan juga transaction ID-nya. Terus ada next-nya itu adalah tanggal. Nah, terus yang di bawahnya ini adalah teks untuk si masing-masing amount-nya. Nah, ini tadi karena kita udah membuat sebuah variabel yang namanya color. Jadi color itu akan mengecek apabila isinya itu adalah saku keluar, maka dia akan warnain dengan warna oranye tadi. Begitu juga sebaliknya. Nah, terus cara pengecekannya itu adalah jika dia minus,
jika dia berawalan minus, jadi amount start with string minus ini, maka dia akan tercap sebagai merah itu, atau yang yang salah gitu. Jika ya selain yang itu berarti kan plusnya, jadi warnanya hijau seperti itu. Udah seperti itu aja. Nah, lalu untuk masing-masing dari transaction list ini bakal panggil di dalam masing-masing transaction item dipanggil di dalam transaction list yang berisi ini tadi. Ini pertama itu adalah transaksi terakhir ya, ini tulisan transaksi terakhir, terus ada si all, terus kotaknya itu, nah ini di bawahnya kita buatin space sedikit, terus ya ini transaksi item dengan masing-masing value-nya, parameternya, ada type, QR, amount, dan juga date. Dia akan mengeluarkan seperti ini. Oke, udah. Nah, ini tuh untuk previewnya, kita pakai composable display dashboard dengan ada preview dengan show backgroundnya true. Sudah tinggal dipanggil maka akan keluar display seperti ini dengan hasil real time tanpa kita perlu reload pada saat kita mengcoding gitu. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, kita coba untuk berinteraksi. Kita ke history page dulu. Nah, history page ini sebenarnya simple juga. Dia mempunyai yang mirip juga, ada kotaknya juga seperti tadi, dengan perumpamaan jika di hari ini tuh dia difilter bahwa ini adalah transaksi hari ini. Jika dia kemarin atau tanggal-tanggal spesifik, dia sudah ada masing-masing tanggalnya dengan masing-masing di sini. Dengan kita bisa memfilter dari semua, 1 hari, 1 minggu, ataupun 1 bulan. Lalu dari masing-masing transaction, kotak-kotak transaction ini sudah seperti tadi sebenarnya, mirip-mirip, perubahan-perubahannya mirip-mirip itu. Sebenarnya saya juga membuat filter, tapi ya karena transaksinya cuma beberapa aja. Maksudnya saya membuat contoh transaksi cuma sampai 30 Juni dan ya sedikit, jadi saya tidak berfungsi untuk ini, jadi hanya display saja. Ya seperti itu untuk ininya, riwayat transaksi. Nah, juga ada tombol back. Nah, tombol back ini bakal diarahkan ke dalam si navigation control untuk ke dashboardnya, karena kita udah membuat inisialisasi nama dari kontrolnya, navigation control dengan composable ini rutenya. Kita coba. Ini kan ini kan foto, jadi ya foto itu saya buatkan dia clickable, yang dimana clickable bakal navigate ke rute si dashboardnya, itu balik ke dalam main activity ini. Seperti itu perbedaannya. Mungkin ya ini simple banget sih sebenarnya ya. Ini adalah namanya, ini hasil dari demo aplikasinya. Lalu ya jika kita klik riwayat, dia masuk ke dalam riwayat transaksi, dia akan keluar bla 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 bla, ini semuanya. Lalu jika kita back, dia akan back juga. Oke, mungkin sekian dari demo aplikasi dari redesign Mitra Ishaku untuk EAS PPBB. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.